Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Galeri Banua. Edisi Hari Jadi Kota Banjarmasin yang dilangsungkan di depan kantor atau balai pemerintah kota Banjarmasin dengan mengambil tema yakni Banjarmasin Baiman adalah kita, tentunya di usia ke-497 tahun di tahun 2023 ini Banjarmasin kian menatap berbagai perubahan, kemajuan dan kemudian juga untuk perkembangan kota Banjarmasin itu sendiri agar menjadi kota yang berkualitas dan tentunya juga ramah anak dan tentunya memiliki fasilitas atau kemudian juga mendukung untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya itu sendiri, khususnya warga kota Banjarmasin. Lalu seperti apakah seluruh rangkaian agenda hari ini telah kami rangkum untuk Anda selama 60 menit ke depan dalam program Galeri Banua. Selamat menonton. Puncak Hari Jadi ke-497 Kota Banjarmasin dihadiri oleh sejumlah pejabat. Tak hanya pejabat di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, tetapi juga hingga tingkat Republik Indonesia. Sebut saja anggota DPR RI Syaifullah Tamliha, Aida Muslimah hingga Sultan Hairul Saleh, serta ada anggota DPD RI. Serta mantan wali kota Banjarmasin periode 1984 hingga 1989. Sementara itu kegiatan Puncak Hari Jadi diawali dengan penyambutan dari Sinoman Hadra. Dilanjutkan dengan mading, hip hop, dan parade tari kreasi Banua. Assalamualaikum, the first step I am talking. This is mading, traditional art singing from Kalimantan Selatan in Banjarmasin. With our mading song, you're like listening. This is Madihin from Kalimantan Selatan in South Borneo. For your attention is very thank you for Banjarmasin City. I say I love you. Semoga kami apa saja artinya supaya Madihin terlihat modern lebih ke anak muda. Jadi hari ini kita dulu sapa-sapa, salam hormat kepada tamu undangan yang ada di depan kita. Salam hormat kepada Gubernur Kalimantan Selatan atau yang mewakilinya. Juga salam hormat kepada Wali Kota Banjarmasin Abah Haji Ibnu Sina. Salam hormat kami berdua. Tidak ketinggalan bersama istri Bunda Hajah Wasilah, memang cantik mempesona. Pasangan besok kapal beliau berdua. Juga salam hormat kepada Wakil Wali Kota Banjarmasin Abah Haji Arifin Nur. Salam hormat kami berdua. Juga bersama istri Bunda Hajah Ardianti tidak kalah mempesona. Juga salam hormat kepada Bapak Sekda. Salam hormat juga lah kepada Kota Banjarmasin Bapak Hari Wijaya. Beliau hadir bersama anggota, tidak ketinggalan seluruh jajaran ini Forkopimda. Juga tidak lupa seluruh jajaran SKPD Kota. Juga tidak lupa lawan seluruh tamu undangan semua. Tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Kalau kami sebutkan
tidak cukup waktunya, tapi tidak mengurangi rasa hormat takzim kita. Selamat mendengarkan seni budaya Madihin kami berdua bersama Ulun Syahril mirip Arya Saloka dan bersama si Fadil mirip bintang Korea. Supaya tambah meriah, tepuk tangan sama-sama. Sama-sama sebelum jauh Madihin kami melangkah. Alangkah baiknya pantun kita baca, pantun sabuting bakambang bunga nang indah. Ada mintu Madihin aturan sudah diulang. Umpat bata duh kakak ai di lampau ulin, lampu palita kakak ai barama-rama. 497 kota Banjarmasin, beriman adalah kita wujudkan bersama-sama. Kota Banjarmasin memang kota yang terbangga, kota yang tercinta, inilah bagi warganya. 497 sudah usianya, semakin maju inilah kotanya. Apalagi lah dipimpin oleh Bapak Wali Kota, bersama jajaran ini membangun menata sehingga Banjarmasin infrastrukturnya merata. Sudah hari ini Banjarmasin beriman adalah kita. Banjarmasin beriman slogan utama, untung bertuah lebih bermartabat. Tepuk tangan semuanya. Semuanya memang kota Banjarmasin kota bersejarah, pusat perdagangan dan juga jalur rempah. Juga di Banjarmasin yang warganya agamis serta juga ramah, banyak dihuni ulama dan juga ustazah dan juga para habaib, juga para syarifah. Kota Banjarmasin banyak wisata religi, wisata ziarah. Ada Sabilal Muhtadin dan Masjid Jami, tentunya di Sungai Jingah. Ada masjid tertua, Masjid Sultan Suryansa. Lalu ada Kubah Habib Basiri yang tahun lalu mendapatkan predikat wisata desa terbaik sebagai anugerah. Juga di tahun ini di Kuin Utara juga mendapatkannya. Sungguh Masya Allah. Ayo ke Banjarmasin kita berziarah dengan niat lillah, supaya kita sama-sama dapat berkah. Banjarmasin beriman adalah kita wujudkan dengan indah. Kita bermadihin hari ini seru tentunya. Pada hari ini kita selaku seniman muda dari pakaian kita kolaborasi juga. Banjar Melayu Korea hari ini tampilkan juga. Juga madihin versi hip hop juga kami lah tampilkan. Untuklah budaya kita lebih dikenal anak muda, supaya budaya dan para seniman banyaklah panggungnya, supaya tidak kalah dengan Blackpink yang konser di GBK atau juga Coldplay yang banyak penontonnya. Boleh juga madihin kami kolaborasikan dengan budaya Eropa. Madihin beatbox boleh dengar sama-sama.
jembatan Alala atau jembatan Basit pernah viral di sosmed. Tidak ketinggalan ada kampung Katupat atau tempat sangat estetik. Tapi bila kesana jangan sampai membuat ratik. Mari kita jaga sungai kita terbaik. Indahnya Banjarmasin semua anak tangan berampik. Kota Banjarmasin wisatanya sangat luas. Ada menara pandang negeri menjulang ke atas. Rumah coklat yang warna selaras dari kayu ulin yang keras. Tidak ketinggalan pasar Tanapung Siring menjadi popularitas. Tidak ketinggalan ada patung Bakantan yang sangatlah ciri khas. Tidak ketinggalan susur sungai kita bakal lotokan di sana sampai kawah puas. Indahnya Banjarmasin kota yang paling bunga. Kota Banjarmasin 497 usia. Banjarmasin beriman adalah kita. Mudah-mudahan di tahun ini semakin maju berjaya, apalagi dipimpin oleh ayahanda Bapak Ibnu Sina. Pakai kacamata hitam membasana. Juga kami berharap di tahun ini juga masyarakat ini semakin sejahtera, termasuk seniman lah juga kami yang berdua. Bilalah ada event mudah-mudahan kita ini selalu ada. Kami berdua siap dibawa kemana saja, keliling Indonesia sampai ke Amerika, bahkan ke London sampai Saudi Arabia. Jadi pemadihin kami siap dibawa ini kemana saja, asal jangan dibawa kami ke kandang buaya. Jadi permadihin akhirnya sadar aja, kawan ulun begitu sudah berhambur liurna. Ulun memohon maaf apabila IO atau panitia palingan umur mikrofon ini tinggal sehari aja. Cepat mundur kawan, ulun betagar langsung mikrofonnya. Kita pemadihin hujan wali kota, pemadihin sampai jam 5. Ulun baik insya Allah sanggup aja, paling anak kawan dihiga ini manik ke dunia. Jom bimbi dalam sarunai, tak cocok tak lebih makawan ulun maka udang papai. Kami di sini Madin sudah selesai. Wassalamualaikum everybody, goodbye.
tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, terimalah persembahan kami. Tari kedua yang diberi nama Tari Dambaan Banua, persembahan Sanggar Seni Ayu Putri. Selamat menyaksikan. Kalimantan Selatan, tanah yang punya segalanya. Sungai, pantai, hutan, dan gunung menjadi bukti bahwa tanah ini siap untuk dikunjungi. Tapi ini bukan hanya tentang indah alamnya, bukan hanya tentang keberagaman budayanya, bukan hanya tentang bagaimana cara kita menjaganya, tapi ini tentang kami yang bangga terlahir di tanah ini.
Demikian tadi persembahan Sanggar Seni Ayu Putri dengan tari Dambaan Banua. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya persembahan Sanggar EDP Banua dengan persembahan tari The Mother of River. Selamat menyaksikan. Banjarmasin Baiman adalah kita.
Banjarmasin yang ke-497. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Parade Tari Kreasi Banua. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berhadir. Mengusung tema Banjarmasin Baiman adalah kita. Pihaknya ingin merangkul seluruh kalangan. Ia pun mengajak semua pihak bergandeng tangan saling merangkul untuk keberhasilan pembangunan Baiman 2 Banjarmasin Baiman lebih bermartabat. Khususnya, agenda infrastruktur yang belum selesai segera dituntaskan. Sedangkan 20 program prioritas hampir 100% sudah tercapai. Misalnya jembatan Pulau Bromo yang merupakan mimpi 20 tahun warga di sana sejak era wali kota almarhum Ahmad Yudi Wahyuni. Kemudian rumah dinas wali kota yang merupakan mimpi yang sudah dirintis wali kota almarhum Sofyan Arfan. Termasuk kawasan Siring yang berkelanjutan dari era Yudi Wahyuni, Sofyan Arfan, Muhyiddin terus dipercantik dan diselesaikan. Kini, sebut saja Ibnu, hampir 5 abad usia kota Banjarmasin. Waluh basusun di Muara Kuin, tulaka kelayan mencari kecambah. 497 tahun usia kota Banjarmasin, mudahan Banua Baiman selalu diberi berkah. Kiriman Kepala Dinas Koperasi Pak Isa Ansari, boleh berdiri Pak Isa. Kenapa kan? Bakayuh Jukung ke Sungai Lumbah. Cakep, gak apa-apa. Sekali lagi. Bakayuh Jukung ke Sungai Lumbah. Sambil berjualan buah semangka. Biar haja ibu kota pindah, Banjarmasin tetap kota yang kita cinta. Pada Hika mengirim. Boleh berdiri yang ngirim coba. Kepala Dinas PUPR Ibu Yaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ulun hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Bapak Haji Sulkan. Terima kasih banyak sudah hadir. Salam hormat Pak Gubernur. Yang ulun hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran atau yang mewakili. Yang saya hormati anggota DPR dan DPD RI yang sudah hadir bersama-sama kita. Mohon izin kita sapa. Yang pertama Bapak Sultan Hairus Saleh. Boleh berdiri Pak. Terima kasih. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Alhamdulillah, beli kampung pala. Masih ingat dulu rasanya jembatan RK Ilir itu zaman Pian dulu membangun sebagai Kepala Dinas PU Kota. Yang ulun hormati Pak Saifullah Tamliha, anggota DPR RI, terima kasih banyak sudah hadir. Kemudian juga Ibu Aida Muslimah. Ibu Aida Muslimah, terima kasih sudah berhadir. Kemudian senator kita yang pertama Bapak Gusti Farid Hasan Aman. Terima kasih Pak Farid sudah berhadir. Dan juga Habib Hamid Bashir. Terima kasih Habib sudah berhadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Deputi Pengendalian Penduduk di KKBN Republik Indonesia, Bapak Dr. Bonifasius Prasetya Ikhtiarto. Terima kasih Pak Deputi sudah berhadir serta seluruh jajaran di KKBN. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin
Boleh berdiri Bapak Ibu Forkopimda. Yang pertama ada Pak Kapolresta yang gagah perkasa. Kemudian ada Ketua DPRD yang selalu pegang palu. Kemudian Pak Dandim, terima kasih banyak. Ibu Kajari, terima kasih. Kemudian juga Ketua Pengadilan Negeri dan juga Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kemudian yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Dapil Banjarmasin yang kebetulan juga adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Karmila. Terima kasih sudah berhadir bersama kita. Berdiri juga. Kemudian yang saya hormati Bupati Wali Kota se-Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Saya lihat tadi ada hadir Pak Wakil Bupati Banjar. Terima kasih banyak sudah hadir, dan juga Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah beserta Ibu. Terima kasih banyak. Kemudian Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan juga hadir bersama kita. Terima kasih sudah berhadir. Kemudian saya ingin menyapa jajaran pemerintah kota, boleh berdiri ini. Sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, dan pimpinan SKPD di lingkup pemerintah kota Banjarmasin. Banjarmasin bisa? Kurang nyaring. Banjarmasin bisa? Banjarmasin Baiman. Terima kasih. Yang ulun hormati, ulun muliakan juga para mantan pimpinan daerah. Ada Pak Wali Kota Effendi Ritonga. Terima kasih banyak Pak Effendi Ritonga selalu hadir bersama kita. Semoga sehat ya. Beliau ini tahun 84-89 sebagai Wali Kota. Dan diteruskan oleh penerus beliau informasinya. Pak Sajoko juga berhadir. Mohon izin. Oh tidak. Kemudian juga Pak Hermansyah, mantan Wakil Wali Kota, dan juga pimpinan DPRD Pak Iwan Rusmani beserta seluruh pimpinan, mantan-mantan yang lain, mantan-mantan terindah semua. Boleh tepuk tangan untuk bapak-bapak yang sudah memberikan sumbangsi untuk Kota Banjarmasin, para pendahulu-pendahulu kita. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Kombil 5 Apeksi Kalimantan yang diwakili oleh Pak Wali Kota Tarakan. Tadi informasinya diwakili oleh Pak Asisten Pemerintahan. Terima kasih sudah berhadir. Dan juga tamu-tamu kita dari dalam kota, luar kota, dari kerukunan Bubuhan Banjar Singapura juga hadir ini, Bu Nola. Mana tadi Bu Nola? Kemudian yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para tetuha dan tokoh masyarakat, pimpinan instansi vertikal, pimpinan Bank Indonesia dan seluruh pimpinan perbankan, pimpinan organisasi, staf muda Wali Kota Banjarmasin, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Apa yang ingin ulun sampaikan ini sebetulnya sudah terangkum dalam tayangan video tadi. Jadi 15 halaman ini tidak perlu ulun baca lagi. Setuju Bapak Ibu? Karena semua sudah disampaikan dalam tayangan video tadi. Oleh karena itu saya ingin menggarisbawahi saja bahwa pemerintah Kota Banjarmasin dengan 20 program prioritas sudah hampir menyelesaikan seluruh janji-janji politiknya dengan visi misi Banjarmasin Baiman, Barasih Wan Nyaman dan lebih bermartabat di Baiman 2 ini dengan 6 misi dan juga 3 program prioritas dan 20 program unggulan. Oleh karenanya, yang pertama revitalisasi sungai untuk pengembangan pariwisata, untuk transportasi dan untuk pengendalian banjir sudah kita laksanakan, dan dalam progresnya mohon dukungan juga dari DPRD Kota Banjarmasin. Oleh karenanya saya ingin agar seluruh anggota DPRD Kota Banjarmasin boleh berdiri Bapak Ibu. Kita lihat, kita saksikan anggota Dewan Kota Banjarmasin. Iya, Bapak dan Ibu, kita doakan anggota Dewan kita ini di bawah pimpinan Pak Hari sebagai ketua. Berdiri dulu supaya pimpinan dulu. Ya, Bapak dan Ibu,
sambil dipinandui lah. Karena mereka-mereka ini sepertinya balihonya sudah mulai banyak bertebaran. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan anggota Dewan Kota Banjarmasin di tahun 2024 yang akan datang. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu anggota Dewan, pimpinan, dan juga yang penting jaga dapil masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin yang mendukung program Banjarmasin Mbak Iman, khususnya yang pertama tadi tentang sungai, yang kedua terkait dengan melahirkan wirausaha baru berbasis UMKM dengan hampir 3.900 lebih para pelaku usaha yang sudah dibina dengan program wirausaha baru Kota Banjarmasin dan program modal yang disupport oleh Bank Kalsel melalui dana-dana CSR dengan program Bahuma, yaitu Bausaha Tanpa Bunga. Terima kasih banyak Bank Kalsel yang sudah mensupport kegiatan ini, dan kami juga ingin support dan dukungan untuk program ketiga, yaitu pelayanan publik yang cepat, yang mudah, dengan berbasis pada program Smart City Banjarmasin. Alhamdulillah, nilai SPBE kita sudah semakin naik, bahkan naiknya luar biasa, sehingga kita memasuki era baru dalam pelayanan pemerintahan Smart Gov, yaitu Smart Government dengan program Smart City Banjarmasin, dan mohon doa dan dukungannya semua, sehingga dengan prinsip pelayanan, kalau bisa dipercepat, tolong dijawab SKPD. Kalau bisa dipercepat, kalau bisa dipermudah, kalau bisa selesai hari ini, jangan ditunda-tunda sampai besok. Don't wait until tomorrow if you can do today. Jangan ditunda sampai besok. Bukan lagi masanya. Pelayanan itu kalau bisa diperlambat, jangan dipermudah. Bukan zamannya lagi birokrasi itu melayani dengan prinsip kalau bisa dipersulit, jangan dipermudah. Bukan zamannya. Ingat pesan Pak Presiden, yang cepat mengalahkan yang lambat, bukan yang besar mengalahkan yang kecil. Setuju Bapak Ibu? Kemudian bagian akhir dari sambutan ini adalah kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan, support, kerjasama, kolaborasi Pentahelix selama ini. Akademisi, bisnis dunia usaha, kemudian community, warga kota, citizen, netizen, government, pemerintah kota, dan juga media massa. Dan yang terakhir, support Hexahelix dari dunia perbankan sebagai pemilik modal. Oleh karena itu, terima kasih banyak seluruh jajaran perbankan yang mensupport kegiatan yang ada di Kota Banjarmasin. Oleh karenanya, melalui spirit kolaborasi dengan spirit kayuh Baimbai, mari kita wujudkan visi misi Banjarmasin Baiman dan lebih bermartabat di tahun ini kita pastikan untuk dituntaskan bersama-sama. Kemudian bagian paling akhir, sesuai dengan tema hari jadi tahun ini, Banjarmasin Baiman adalah kita, maka kota ini milik kita semua. Kitalah yang merawat, kitalah yang menjaganya. Buang jauh-jauh perselisihan, fitnah, dan lain sebagainya. Karena seluruh hasil-hasil pembangunan dan pencapaian kota ini adalah hasil perjuangan kita semua. Ini adalah hasil kerja kita semua yang dipersembahkan untuk warga kota. Bukan milik seseorang, bukan karena kerja wali kota, bukan karena kelompok atau golongan tertentu atau kelompok tertentu, tetapi ini adalah hasil kerja kita semua. Ini adalah kelanjutan dari visi misi sebelumnya, di mana tema tahun lalu, izin kami mengambil slogan Kesultanan Banjar, Banjarmasin Baiman, Ba Untung Batuah. Setelah selesai semuanya, maka tahun ini kita ingin merangkul semua pihak bahwa Banjarmasin Baiman adalah kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena nikmat tertinggi, hakikat tertinggi dari kesyukuran adalah semakin taat kepada Allah. Hakikat syukri ziyadatut ta'ah. Kemudian, yang paling ulun tekankan dalam hari jadi tahun ini adalah mari kita ingat
dua pesan Pangeran Antasari. Yang pertama, haram menyerah, wajah sampai ke puting, dalas pelangsar dada, kada hendak menyerah. Perjuangan yang tidak kenal menyerah, dengan tekad baja sampai akhir, sampai titik darah penghabisan, kada memunduran. Yang kedua, pesan beliau, jangan baca kut pabadaan, lamun kada hendak tanah banyu kita dilincai orang. Maksudnya adalah jangan saling berselisih paham, jangan saling gontok-gontokan kalau kita tidak ingin negeri ini diinjak-injak oleh orang lain. Banjarmasin bisa? Banjarmasin Baiman? Baiman 2? Baiman 3? Tambahin lagi. Belum kira demikian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami mungkin tidak bisa menyapa satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami atas kehadiran dan doa restupian barataan. Terakhir ada pantun ini. Sungai Bilu banyunya masin, Banyumasin wayah kemarau tiba. Hari ini 497 tahun kota Banjarmasin. Banjarmasin Baiman adalah kita. Boleh berdiri yang nulis ini. Terima kasih Direktur Utama PAM Banjarmasin Pak Adian. Yang kedua, ke Banua Anyar mencari makan, melihat lempeng di Higalapat. Adab dan budaya ayo ditegakkan untuk Banjarmasin Baiman dan lebih bermartabat. Mana yang nulis? Ibu Windy Kartika, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Banjarmasin. Paling terakhir, bila hari parak sanja sadang bersiap tulak kamu sholat, jaya Banjarmasin, jaya Indonesia, Banjarmasin wan nyaman, Barasi wan nyaman sepanjang masa. Mana nih yang nulis? Nggak berdiri? Kabak Hukum Pak Jepri SH, terima kasih banyak. Saya kira demikian, dan saya ingin yang terakhir, ini kiriman di Facebook juga, ke sekolah membawa buku ditulis dengan kata-kata Banjarmasin, kota kelahiranku, kotaku yang selalu ku cinta. Terima kasih Ibu Arida At-Tamrin, buan pelayan binanya nih. Ya, terima kasih banyak. Baik Bapak dan Ibu, ulun kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sungai Kelayan banyunya bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski diakuinya ada prioritas lain seperti program percepatan jalan kompleks sekitar 325 km ditangani selama 4 kali proses penganggaran murni dan perubahan selama 2 tahun. Kemudian, titian di Pulau Bromo yang sudah dibangun sepanjang 1,2 km
Pada kesempatan pertama, izinkan ulun menyampaikan salam takzim sekaligus permohonan maaf dari Bapak Gubernur Dr. Honoris Causa Haji Sahbirin Nur Esos MHum. Pada kesempatan waktu yang sama ini atau bersamaan waktunya, beliau ada agenda tugas yang tidak diwakilkan. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat beliau terhadap prosesi acara kita yang meriah pada kali ini, beliau menugaskan kepada ulun selaku staf ahli gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik untuk membacakan pidato resmi beliau sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga peringatan hari jadi ke-497 Kota Banjarmasin dapat kita ikuti bersama pada hari ini. Sholawat dan salam senantiasa pula kita curahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga serta sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Jajaran pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat Kota Banjarmasin yang ulun hormati, pertama-tama dalam suasana yang hikmat ini, perkenankan saya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat memperingati hari jadi ke-497 kepada seluruh elemen masyarakat Kota Banjarmasin, Kota Bahiman. Peringatan hari jadi ini merupakan momentum yang istimewa bagi seluruh masyarakat Kota Banjarmasin. Di momen ini kita memperingati perjalanan sejarah dan perkembangan yang telah dicapai Kota Banjarmasin. Sebagai kota yang telah menginjak usia 497 tahun atau hampir 5 abad, Banjarmasin telah tumbuh dan berkembang luar biasa. Untuk itu, mari kita jadikan momentum hari jadi ini menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan panjang kota yang kita cintai bersama ini. Dari awalnya sebagai kota pelabuhan perdagangan yang ramai, hingga saat ini menjadi pusat kebudayaan dan ekonomi di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin telah menorehkan jejak perjalanan sejarah yang amat panjang. 497 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kota Banjarmasin telah melewati berbagai cobaan dan tantangan dari zaman kolonial hingga masa kemerdekaan dan terus berkembang sebagai kota yang modern dan multikultural. Kita dapat melihat keberagaman budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat yang berdampingan dengan sangat harmonis. Untuk itu, dalam momen yang istimewa ini, kita tidak hanya merayakan pencapaian kita, tetapi juga mengenang dedikasi para pendahulu kita yang telah bekerja keras dalam membangun kota tercinta ini. Mereka telah meninggalkan warisan berharga yang harus kita jaga dan kita lanjutkan. Kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita para pendahulu kita, yaitu menjadikan Kota Banjarmasin sebagai tempat yang lebih baik bagi generasi mendatang. Hadirin yang berbahagia, tema Banjarmasin Mbak Iman adalah kita
mencerminkan semangat kolaborasi, kreativitas, dan partisipasi yang telah membentuk karakter kota ini, di mana ide dan inovasi bertumbuh dan berkembang, di mana kita merayakan keberagaman budaya, di mana setiap warga memiliki peran dalam mewujudkan kota yang kita cintai. Kota Banjarmasin adalah contoh sebuah kota yang terbuka untuk semua. Ruas-ruas jalan dan sungai-sungai yang meliuk tidak hanya menghubungkan tempat-tempat fisik, tetapi juga menyatukan hati dan jiwa masyarakatnya. Di sini kita adalah keluarga, dan Banjarmasin adalah rumah kita bersama. Oleh sebab itu, pada peringatan hari jadi yang ke-497 kali ini, kembali saya menekankan peran penting kolaborasi antara pemerintah, ulama, sektor bisnis, dan masyarakat dalam membentuk wajah Banjarmasin yang kita cintai. Kolaborasi ini adalah kunci kesuksesan dalam mencapai impian bersama untuk menjadikan Banjarmasin sebagai kota yang lebih maju lagi. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya juga mengapresiasi sebagai pencapaian pemerintah Kota Banjarmasin. Selama 2 tahun terakhir, kita telah menyaksikan berbagai pencapaian dalam pembangunan infrastruktur fisik. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur tersebut seperti jalan, jembatan, dan perbaikan drainase telah memberikan manfaat nyata bagi warga Banjarmasin. Selain itu, pemerintah Kota Banjarmasin juga telah berupaya melakukan pembenahan yang signifikan di kawasan bantaran sungai, menjadikannya lebih nyaman dan lebih estetis. Tidak hanya dari segi infrastruktur fisik, saya juga mengapresiasi komitmen pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjalankan berbagai program-program penguatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan keluarga yang telah membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat. Sekali lagi, selama ulang tahun yang ke-497 Kota Banjarmasin tercinta, sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-497 Kota Banjarmasin kita yang tercinta. Semoga semakin maju dan semakin sejahtera. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan bimbingan, petunjuk, dan perlindungannya untuk membangun Kota Banjarmasin yang lebih maju dan lebih berkembang. Pucuk kangkung diulah gangan, nasi sapiring baiwak haruan. Kebersamaan ini jadi kunci keberhasilan. Kota Banjarmasin menapak masa depan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbil Nur.
Hadirin sekalian, demikian telah ulun bacakan pidato beliau selengkapnya. Manakala ada hal yang kurang dari pembacaan ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam agenda hari jadi ini, beberapa agenda hari jadi sudah dilangsungkan. Di antaranya Jalan Santai Hari Perhubungan, Gemilau Banjarmasin Bungas, Festival Anggrek dan Lomba Duta Anggrek, Banjarmasin Bersalawat, Goes jarak 20 km, Festival Jukung Hias, dan lain sebagainya. Demikianlah seluruh rangkaian agenda dari hari jadi pemerintah Kota Banjarmasin yang ke-497 dilangsungkan dengan berbagai rangkaian agenda, dan ini merupakan salah satu puncak rangkaian agenda yang sudah dilangsungkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin setelah beberapa rangkaiannya sudah dilakukan, baik Banjarmasin Bersolawat, kemudian juga ada Festival Anggrek, Goes Bersama, Jalan Santai, hingga beberapa agenda lainnya, dan terutama untuk yang malam hari ini akan dilangsungkan dan mengundang salah satu juara dari jebolan ajang mencari bakat menyanyi yang dihadirkan di Seri Bentara Pandang dalam Festival Jukung Hias. Dan demikian yang bisa kami sampaikan dalam program dari Galeri Banua Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-497. Semoga Kota Banjarmasin bisa terus berbenah dalam berbagai sektor, baik pendidikan, sosial, budaya, maupun beberapa sektor lainnya yang bisa menjejaskan masyarakatnya, orang Banjarmasin. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, mewakili seluruh kerabat kerja petugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.